Uh, 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 ya sebetulnya sisi kelayakan hidup dengan basis pendapatan minimal supaya energi itu bisa diakses. Kan yang lebih penting adalah memastikan bahwa daya beli itu langsung diukurkan pada kemampuan mengakses energi, karena energi itu 24 jam diperlukan. Jadi ini bukan soal harganya mahal, tetapi soal daya beli kita yang turun. Itu artinya sejak pemerintahan Presiden Jokowi, daya beli kita tidak naik tuh, sehingga antrean itu terus menerus. Masa 10 tahun masih ngantri juga itu gas LPG itu kan. Itu penanda bahwa memang dapur rakyat kecil kita itu tidak sanggup untuk mengakses energi itu, dan energi alternatif juga tidak diriset dengan baik tuh, padahal kita punya banyak sumber energi sebetulnya tuh, dan itu yang membuat harga komoditas itu langka sekaligus mahal, sehingga subsidi menjadi beban negara tuh. Tetapi itu juga beban dari masyarakat yang mau untuk membayar pajak asal ada jaminan bahwa energi itu tersedia setiap detik, mesti tersedia energi, karena manusia rumah tangga itu hidup dari energi. Jujur saya sendiri juga heran ya, karena beberapa hari yang lalu ya, waktu masih ribut-ribut bagaimana antrian panjang dan kemudian Bahlil itu melakukan sidak setelah diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk membatalkan kebijakan itu, kan dia dihadang oleh seorang warga jadi Tangerang Selatan ya, yang kalimat dia itu banyak sekali dijadikan meme, jadi kutipan-kutipan, jadi judul berita bahwa jangan ganggu kemiskinan kami. Coba bayangkan sudah ada rakyat yang menyampaikan seperti itu, dan kemudian ternyata dia masih menggunakan joke. Ini kan menjadikan itu joke. Ya kita jadi mempertanyakan, satu tentu saja kapasitas dari si menteri itu, dan kedua tadi kalau kembali soal empati kayaknya terlampau tinggi, terlalu muluk-muluk ya, kita kira kalau berharap itu akan mereka itu akan bersifat empati. Tapi nggak usah empati deh. Setidaknya mereka itu harusnya ketika mereka mengambil kebijakan itu memikirkan kepentingan rakyat. Terserah deh mau empati atau tidak, tapi karena sebagai pejabat publik kan mereka harus bersikap seperti itu. Iya, para buzzer kemudian mulai menganggap bahwa ya kasih solusinya apa dong. Nah, dalam kerumitan itu kita menunjukkan problemnya. Nah solusinya itu pasti ada di otak mereka yang kita nggak gaji kan. Jadi kalau kita bayangkan bahwa bagaimana mungkin sesuatu yang sudah bertahun-tahun itu tidak bisa ditemukan solusinya, begitu terjadi kekacauan, disaster, lalu tiba-tiba minta rakyat kasih solusi. Loh, rakyat justru yang dari awal menunggu solusinya tuh. Jadi balik lagi pada soal tadi bahwa kemampuan para anggota DPR dan anggota kabinet untuk melihat masalah ini tidak diandalkan